One kali ini adalah Profesor Azumardi Azra. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim terkemuka yang terus mengkampanyekan peradaban Islam yang terbuka, inklusif, demokratis, dan berkemajuan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dia juga memperoleh gelar kehormatan di Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Halo penonton Cokro TV, kita bertemu kembali dalam program The One, sebuah acara khusus di Cokro TV yang menampilkan para tokoh penting di Indonesia saat ini. Kali ini kita memperoleh kehormatan untuk bertemu dengan Profesor Azumardi Azra, seorang public intelektual yang saya anggap salah satu yang terpenting lah di Indonesia saat ini. Beliau ini adalah mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga dikenal karena begitu banyak menulis buku, pernah disebut sebagai salah satu penulis paling produktif di Indonesia. Dan juga salah satu yang terpenting adalah beliau ini memiliki titel yang luar biasa, Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Ya, kita hari ini akan bicara tentang pandangan-pandangan beliau, tentang perjalanan beliau, dan mudah-mudahan kita akan bisa memperoleh banyak inspirasi dari Profesor Azumardi Azra. Jadi kita langsung sapa beliau ya, kita mulai percakapan kita. Profesor Azumardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ade Armando dan para pemirsa Cokro TV yang berbahagia, semoga selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang memasuki gelombang ketiga ya. Dan mudah-mudahan dengan segera selesai. Mudah-mudahan. Ya, ini kami merasa terhormat sekali nih bisa ngobrol dengan Prof. Azumardi Azra. Ya, seseorang yang sudah sejak lama ingin sekali kami ajak bicara dan mengajak bicara penonton Cokro TV. Ya, tentu ada banyak hal yang bisa kita bicarakan, tapi ada satu hal yang menggelitik nih dari Profesor Azumardi Azra yang saya sebut terakhir tadi ya. Anda ini adalah orang yang mendapat titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Ini gimana ceritanya, Prof? I'm flattered ya, saya merasa tersanjung dengan pengenalan yang diberikan oleh Bung Ade Armando ya. Memang kalau dari sudut penghargaan, saya kira mungkin dari sekali lagi ini tanpa harus takabur ya, hanya faktanya saja. Saya itu mungkin satu-satunya, bukan salah satu di antara semua, satu-satunya orang Indonesia yang punya gelar yang cukup tinggi ya. Yang pertama tahun 2005 saya dapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama ya dari pemerintah RI, sehingga dengan begitu punya hak untuk kalau meninggal dimakamkan di Taman Pahlawan Jakarta. Walaupun kata anak saya jangan ya, di situ banyak yang penindas dulu zaman Orde. Banyak juga tentara-tentara yang dulu menindas katanya. Ya. Yang kedua ya memang saya dapat itu dari Inggris yaitu CBE. Itu singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ya. Itu termasuk gelar kerajaan, kehormatan dari kerajaan yang paling tinggi ya. Jadi kalau saya ke Inggris biasanya saya dipanggil Sir. Jadi saya pernah diskusi mengenai Kongres Ulama Perempuan di House of Lords ya. House of Lords itu majelis tinggi parlemen Inggris. Itu dipanggilnya Sir. Sir Azumardi Azra katanya. Saya juga heran, walaupun di Indonesia saya nggak pernah memakai sendiri, tapi orang di Inggris ya. Jadi gelar itu memang lebih tinggi bahkan dari kebanyakan orang Inggris sendiri yang gelar seperti itu. Misalnya David Beckham ya, pemain sepak bola MU Manchester United yang sangat terkenal, dia dapatnya OBE. OBE itu Officer of the Most Excellent Order of British Empire. Jadi dia itu officer, jadi dia itu perwira. Kalau saya kan commander, jadi saya komandan ya. Bosnya David Beckham ini. Nah itu diberikan karena saya menjadi co-chair dari UK Indonesia Islamic Group ya pada awal tahun 2000 ya.
yang melakukan berbagai kegiatan dialog, pertukaran di antara pemimpin agama, multi agama antara Inggris dan Indonesia di bawah pemerintahan Tony Blair, Perdana Menteri Tony Blair dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Nah, jadi itu gelar memang datang sendiri, dicari sendiri oleh Nya Ratu. Jadi saya tiba-tiba satu hari dikontak oleh Dubes Inggris waktu itu, apakah Anda bersedia menerima penghargaan CBE? Saya bilang, apa itu? Gelar dari Ratu. Ya, saya pastilah menerima itu. Masa dari Ratu tidak menerima, walaupun saya nggak paham gitu kan. Oke, nanti saya laporkan ke London. Begitu selesai dengan itu, saya cek langsung di Google, apa itu CBO, rupanya itu. Dan saya satu-satunya orang non-Commonwealth yang menerima gelar itu. Karena Indonesia itu kan non-Commonwealth. Kan yang Commonwealth, persemakmuran seperti Malaysia dan Singapura, itu belum ada yang dapat gelar itu. Walaupun di tempat lain, ya, negara Commonwealth lain itu ada, tapi untuk Malaysia dan Singapura atau Brunei itu belum ada. Jadi itulah yang tidak diduga-duga. Nah, penghargaan yang ketiga yang perlu disebut juga adalah penghargaan yang tertinggi dari pemerintah Jepang, dari Kaisar Akihito dan Perdana Menteri Shinzo Abe bulan November 2017. Gelarnya itu adalah The Order of the Rising Sun. Gold and silver class. Jadi itu paling tinggi yang diterima. Jadi itu, jadi lengkap juga itu. Makanya saya, ya mungkin ada orang dapat bintang Mahaputra tapi tidak dapat CBE ya kan, atau tidak dapat itu. Jadi itu belum lagi yang menghitung yang ada uangnya, ada prize-nya ya kan. Kalau yang prize itu ya banyak, termasuk Fukuoka Prize, termasuk intelektual cendekiawan berdedikasinya Kompas, termasuk dari LIPI, penghargaan LIPI, dan kemudian Abu Rizal Bakri Award dan macam-macam yang itu ada uangnya, membawa oleh teman saya Profesor Jimli Asidiki. Dia bilang, kok Anda terus yang dapat ini, Anda aja yang dapat, saya dong dibagi. Ya saya bilang, bukan saya yang menentukan itu. Insya Allah deh saya usulkan juga deh, kalau ada boleh mengusul saya usulkan Anda kepada Jimli Asidiki. Jadi itulah ceritanya. Ya, ini luar biasa Prof ya. Tapi tetap saya masih curious tentang, paling tidak yang Mahaputra jelas lah layak sekali. Ini bukan yang nggak layak yang Inggris dan Jepang, tapi saya tetap curious tentang kenapa. Maksud saya begini, rada nggak mungkin lah pemberian gelar itu hanya diberikan atas dasar karena Prof. Azumardi itu memimpin sebuah kerjasama tertentu dengan pemerintah Inggris kan. Dan apalagi tadi dikatakan ini satu-satu orang dari non-Commonwealth gitu ya. Menurut dugaan, walaupun ini ya tentu saja dugaan atau paling tidak penjelasan mereka, kenapa Anda diberikan ya penghargaan setinggi itu? Apa sebetulnya yang dianggap sebagai kontribusi besar dari Anda atau apa yang Anda lakukan dalam lembaga tersebut? Kalau di dalam SK mengenai pemberian gelar itu yang ditandatangani oleh Ratu Elizabeth, itu dikatakan bahwa saya itu diberikan penghargaan itu karena memberikan kontribusi besar dalam intercivilizational dialog. Jadi dialog antar peradaban, tidak terbatas hanya pada Inggris, tapi pada dunia yang lebih luas, termasuk Eropa, kemudian Amerika, dan bahkan dengan Timur Tengah. Nah, jadi itu pertimbangannya ya. Jadi kan tim Ratu kan melakukan riset sendiri. Jadi mereka melacak, melihat rekam jejak masing-masing, rekam jejak calon penerima itu apakah pantas atau tidak gitu. Jadi itu mungkin ya. Saya kira itu alasannya. Tapi ya saya nggak tahu persis bagaimana. Tapi kalau dilihat kontribusi yang mungkin jadi pertimbangan itu adalah keterlibatan saya dalam dialog antar peradaban. Antar peradaban itu mencakup tidak hanya bidang agama, tapi juga politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Gitu. Yang intinya itu dialog antar peradaban itu adalah rangka membangun peradaban yang lebih aman, yang lebih damai, yang lebih adil, yang lebih harmonis. Itu di dalam SK-nya itu disebutkan antara lain seperti itu.
Yang Jepang juga kurang lebih begitu, Prof? Yang Jepang juga lebih kurang begitu. Tapi khususnya kalau Jepang itu dengan penekanan khusus bahwa saya memberikan kontribusi yang penting dalam membangun saling pengertian di antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang. Karena apa? Karena Indonesia dan Jepang ini kan pernah hubungannya nggak bagus ya. Perang Dunia Kedua, Indonesia dijajah oleh Jepang, dan penjajahan Jepang itu kemudian menimbulkan macam-macam ekses seperti Romusa, kemudian juga peristiwa Mahari dan lain sebagainya. Nah, saya memang kemudian usaha kembali hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Jepang, dan bahkan ketika saya menjadi rektor UIN itu, dan ketika kita membangun fakultas kedokteran, maka kemudian fakultas kedokteran itu saya jadikan sebagai proyek Japan Indonesia Memorial Project gitu. Jadi proyek kenang-kenangan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Saya memang kalau dengan soal Jepang itu saya bilang sama pemerintah Jepang di Tokyo, memang orang Indonesia ingat itu bagaimana pernah terjadi Romusa, kerja paksa ya, ditindas gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif umat Islam, setidak-tidaknya ada 4 faktor yang membuat umat Islam Indonesia itu tidak pernah bisa lupa sama Jepang. Apa itu? Yang pertama, Indonesia lah, pemerintah Jepang lah yang mendirikan Masumi. Masumi itu apa? Federasi organisasi-organisasi Islam. Waktu itu Parmusi bukan Parmusi partai politik, karena Parmusi partai politik kan baru lahir bulan November tahun 1945, tapi Parmusi yang pertama didirikan, Masumi yang pertama kali didirikan oleh Jepang itu adalah semacam federasi ormas-ormas Islam yang semua itu tidak begitu besar ya, yaitu MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah Jepang yang membawa kaum santri ke tengah. Para pemimpin santri itu diajak ikut di dalam berdiskusi dan pembicaraan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia gitu, di BPU PKI dan PPKI ya. Yang ketiga adalah Jepang yang melatih kepanduan, melatih kemiliteran ya, yang kemudian kepanduan kemiliteran ini ketika itu di Indonesia merdeka kemudian direkrut, diintegrasikan ke dalam TNI. Dan yang keempat adalah pemerintah Jepang yang membuat cikal bakal lembaga instansi yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Agama, yaitu dengan mendirikan Sumubu dan Sumuka. Sumubu itu kantor agama di daerah, dan kemudian Sumuka itulah kantor pusat yang ada. Jadi 4 itu. Jadi oleh karena itu kaum Muslim Indonesia memang pernah juga marah sama Jepang, yaitu ketika pemerintah Jepang setiap pagi mewajibkan untuk menghadap matahari terbit, yang membutuhkan Sekekere itu. Sekekere, tapi itu kan biasalah salah satu dari antara hal-hal yang juga sebetulnya dikenang menjadi memori yang tidak bisa dilupakan bagi kaum Muslimin. Nah, jadi mereka senang dengan argumen saya seperti itu, karena kan saya dikenal adalah sebagai utamanya itu dari keilmuan kan sejarawan. Jadi karena itulah bisa berargumen, bisa mengemukakan hal-hal seperti itu. Gitu. Itu hal yang bahkan saya baru pertama kali dengar ya, Prof. Azumardi. Itu memang Prof. Azuk teliti atau menjadi bagian dari proyek penelitian sendiri, atau karena pengetahuan kesejarahan? Ya, itu dari bacaan saya dan kemudian refleksi saya ya, refleksi saya mengenai Islam pada masa Jepang. Memang kalau kita baca buku Heri J. Benda ya, kesimpulan dari Heri J. Benda itu kan, kalau kita lihat sejarah Islam Indonesia khususnya pada masa Jepang, maka sejarah Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai yaitu progress of santri culture gitu ya. Jadi mengenai kemajuan santri itu kesimpulan dari Heri J. Benda dalam bukunya The Crescent and the Rising Sun, bulan sabit dan matahari terbit. Tapi dia nggak bicara mengenai 4 faktor itu, 4 hal itu. Jadi 4 hal itu menurut saya satu temuan satu argumen, berdasarkan temuan saya melihat
tentu saja faktanya ada ya kan, tapi mengargumenkan itu sebagai satu hal yang positif di dalam hubungan Indonesia dan Jepang itu saya kira saya yang pertama kali, sehingga kemudian saya pernah diundang di Japan Foundation dan juga diundang ke Tokyo untuk menyampaikan pidato orasi mengenai 4 hal itu gitu. Karena mereka juga nggak pernah dengar, kaget, mereka heran sekali, kaget gitu. Ya. Prof, sebetulnya Prof. Azumardi Azra ini kalau mau dikategorikan dalam dunia taruhlah kajian Islam, Islamic Studies atau apalah gitu ya, itu sebetulnya spesialisasinya jadi apa ya sebenarnya? Sebetulnya kalau pendidikan saya di tingkat bakaloriat ya, dulu kan belum ada S1, bakaloriat dan doktoral ya di IAIN Putat antara tahun 1976 sampai 1982, itu bidang saya itu adalah pendidikan agama Islam gitu. Pendidikan. Kemudian ke Columbia University, saya kemudian beralih ke bidang kajian budaya dan sejarah. Pada tingkat S2, saya mengambil bidang kajian Islamic Middle Eastern Studies, Middle Eastern Culture pada S2-nya. Keduanya itu Middle Eastern Cultures. Kemudian PhD, MPhil, Master of Philosophy dan PhD itu mengambil kajian sejarah. Tulisnya Comparative History of Muslim Societies. Jadi comparative history, sejarah perbandingan masyarakat Muslim. Jadi itu bidang saya. Nah, memang orang begitu mengenal saya sebagai sejarawan karena saya lebih banyak menulis mungkin soal-soal politik, soal-soal budaya gitu ya. Nah, ini memang saya kegandrungan saya sejak masih mahasiswa itu adalah ya membaca buku-buku antropologi, buku-buku sosiologi, buku-buku ilmu politik dan lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu kalau saya menulis mengenai sejarah, maka sejarah yang saya tulis itu lebih bersifat antropologis. Jadi anthropological history atau sociological history atau semacam itulah. Apalagi kemudian di dalam pendekatan sejarah saya, paradigma sejarah saya banyak dipengaruhi oleh paradigma sejarah sosial Prancis ya. Sejarah sosial Prancis lah. Itu yang banyak mempengaruhi saya ya, seperti itu. Jadi banyak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sejarah seperti itu. Jadi mazhab Annales di Prancis ya, Lucien Lefebvre dan seterusnya itu ya. Itu yang saya pakai. Jadi Prof tadi kalau tidak salah saya ulang ya, aslinya kan kuliah di IAIN dulu ya, pendidikan. Iya, betul. Terus ketika Columbia sebelum tadi Prof menyebut Master, kayaknya sempat kuliah dulu juga di semacam bachelornya gitu atau BA. Iya, itu bachelor itu di IAIN karena dulu kan pendidikannya kan 4 tahun Bachelor of Arts, dapat gelar BA, kemudian setelah itu lanjut dapat gelar Dr. Andes ya kan. Nah, dua-duanya itu ditempuh ya sekitar 7 tahun lah. Ya. Tapi bidang saya itu adalah bidang pendidikan, bukan bidang yang lain ya. Cuma pada waktu kuliah itu kan saya sudah terlibat di dalam berbagai aktivisme intelektual, aktivisme akademik ya. Saya termasuk kelompoknya kelompok diskusi di LP3IS dengan almarhum Dawam Raharjo, termasuk Aswad Mahasin, Gus Dur gitu, Fahri Ali, itu tokoh-tokohnya yang jadi memang sudah terlibat dalam aktivisme itu. Dan pada waktu mahasiswa itu saya sudah banyak juga menulis di Republika, belum ada Panji ya? Pelita, kemudian Merdeka Panji, dan juga ya? Kompas yang isinya itu banyak mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Waktu itu saya memang agak ke kiri-kirian ya kan, pengaruh teori ketergantungan, dependensi teori, itu yang seperti itulah. Jadi itulah yang kemudian ketika saya pertama kali bekerja di LRKN ya, tahun 84 sampai 85, itu direktur saya itu nggak suka. Dia bilang, itu
kok berani-beraninya mengkritik pemerintah, ya kan? Anda melakukan penelitian nggak? Itu. Jadi kalau Anda masih suka, itu nggak boleh sebagai peneliti LIPI begitu. Kemudian dia bilang, juga Anda ikut diskusi orang yang kumpul di LP3IS, katanya. Kalau Anda masih ikut juga, ya sudahlah, Anda nggak bisa tuh di sini di LIPI. Saya nggak sebutkan nama direkturnya, itu sudah almarhum. Dia pernah menjadi ketua cendekiawan Golkar, ya kan, ya ahli ilmu politik, ya itu dia. Akhirnya saya bilang, ya sudah, berhenti aja deh. Saya bilang, ya kalau Bapak melarang saya ikut diskusi, ya saya kira nggak pada tempatnya. Atau list yang kritis nggak pada tempatnya juga. Kalau saya misalnya karena saya orang Padang, kemudian jualan kaki lima di Tanah Abang, itu dilarang oleh Bapak, ya saya bisa paham gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan sebagai peneliti, nggak ada hubungannya. Jadi tapi kalau diskusi dilarang, sudah, untuk apa? Nggak bisa berkembang kan pemikiran kita. Saya berhenti saja. Akhirnya saya keluar dari itu. Dari LIPI. Dari LIPI, LRKN namanya, Lembaga Dari Riset LIPI. Kebudayaan Nasional. Dulu atasan saya itu yang menjadi supervisor saya, itu peneliti Dewi Fortuna Anwar gitu. Tapi yang melarang itu bukan Dewi Fortuna, itu ada lagi di atasnya yang lain. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi saya ya sejak masih mahasiswa, kemudian tamat kuliah, itu gandrung dengan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Sehingga kemudian sampai sekarang pun menulis lebih banyak aspek sosialnya, sosiologis, antropologis, dan politisnya dibanding aspek sejarah. Gitu. Kira-kira. Prof. Azu jadi keluar dari LIPI baru jadi dosen di YIN? Iya, jadi saya melapor ke Profesor Harun Nasution waktu itu. Ya dia bilang, udahlah saudara di sini saja gitu kan, kembali ke kampus. Jadi saya mengajar kembali, saya berhenti, sudah punya NIP. NIP itu nomor induk pegawai PNS. Itu mati, ya saya matikan, saya berhenti, dipanggil saya nggak datang lagi. Jadi saya berhenti sebagai PNS, kemudian tahun 86 menjadi calon PNS, CPNS, yang pada saat bersamaan saya dipilih pergi kuliah ke New York, ya ke Amerika, sama 6 orang yang lain, ya 5 orang yang lain, berdasarkan proyek khusus dari Menteri Agama Munawir Sazali dan Dubes Amerika pada waktu itu, ya, John Paul Wolfowitz, ya. Paul Wolfowitz itu yang mengirim dulu, ngasih beasiswa. Nah, cuma memang beasiswa Fulbright itu dari dulu sampai sekarang itu hanya untuk gelar S2 saja. Setelah itu harus pulang. Nah, saya nggak mau pulang, saya cari sendiri beasiswa kemana-mana, ya kan. Akhirnya dapat dari Columbia. Jadi Columbia itulah Columbia President Fellowship itu yang memberikan beasiswa bagi saya untuk kuliah di tingkat PhD, ya tingkat PhD. Jadi itu ceritanya. Ya. Buat penonton Cokro TV, saya beri catatan sedikit. Columbia University itu salah satu bagian Ivy League, ya, salah sekolah terbaik di Amerika Serikat. Kesitulah ketika itu Prof. Azu berkuliah. Islam Indonesia itu memang distintif, sangat distintif, savi Islam di tempat-tempat lain, ya, dan Islam Indonesia itulah yang punya masa depan dibandingkan dengan Islam di tempat-tempat lain. Menurut saya sih, secara kultural misalnya Islam Indonesia itu lebih memungkinkan untuk tumbuhnya demokrasi, memungkinkan bagi kedudukan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Islam di Arabia, Islam di Asia Selatan, Afghanistan, India, Bangladesh, Pakistan, itu tidak memberikan tempat yang memadai kepada perempuan. Jadi saya melihat itu hanya ada di Indonesia, di mana Indonesia itu memberikan peluang yang besar. Walaupun misalnya belakangan ini terjadi apa yang disebut sebagai neokonservatisme di sebagian orang Islam Indonesia, tetapi menurut saya belum terlalu kuat untuk bisa misalnya mengubah paradigma Islam Indonesia yang distintif itu.
Itu berkat comparative history seperti itu ya. Saya bisa menunjukkan misalnya budaya kenapa perempuan itu mengalami domestifikasi di Timur Tengah misalnya. Itu karena terjadinya misalnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan pola budaya yang patriarki atau male dominated society, masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Di Indonesia ya ada juga sih suku-suku yang di mana peran laki-laki itu sangat dominan, tapi kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu biasanya saling membantu, saling mengakomodir ya. Di Jawa misalnya laki-laki itu biasa mengasuh anak, ya kan, mencuci pakaian dalam istrinya itu biasa di Jawa. Tapi walaupun itu tidak biasa di Sumatera Barat, di Minangkabau itu dianggap sesuatu hal yang memalukan kalau si ayah ikut menggendong-gendong anaknya pakai bayinya pakai kain panjang misalnya, atau pergi berbelanja ke pasar, itu dianggap sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Nggak boleh. Tapi kan pada segi yang lain di Minang ya dikatakan budayanya matrilineal ya kan begitu ya. Jadi oleh karena itu tidak patriarki, dan dalam sejarah perempuan Muslim di Indonesia mereka selalu keluar ya kan, ke pasar misalnya di mana saja sampai sekarang ya. Kalau kita ke pasar sekarang ini di mana saja itu sebagian besar orang yang di pasar itu yang terlibat di dalam perdagangan di pasar itu adalah perempuan ya kan. Perempuan kalau dulu ya di Bukit Tinggi itu di pasar atas, pasar bawah. Kalau di Jawa ini kita bisa lihat di pasar Majestic, di Kebayoran Lama atau pasar Kliwon, di mana walaupun terjadi perbedaan. Misalnya kalau dulu sampai tahun 70-an, akhir 70-an itu tidak ada perempuan di pasar itu yang pakai jilbab kan. Baru kemudian mungkin 85-an ke atas, kemudian kita melihat terjadinya fenomena yang mungkin relatif homogen, terjadi homogenisasi. Jadi nggak ada beda lagi orang perempuan di pasar atas Bukit Tinggi misalnya dengan yang ada di pasar Kliwon. Sebagian besar mereka itu pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab sampai kemana-mana pakai jilbab gitu kan, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pengamat karena dia bilang ini pertanda dari dua hal. Yang pertama adalah terjadinya domestifikasi perempuan. Perempuan itu akan dijinakkan ya kan, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Yang kedua pertanda dari kebangkitan fundamentalisme Islam ya kan. Nah, itu saya bilang itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena jilbab di Indonesia itu sebagian besarnya itu adalah jilbab yang istilah saya itu for convenient, untuk kenyamanan saja. Jilbab yang orangnya ingin praktis ya kan, tidak usah repot-repot ya kan, pakai aja itu jilbab yang handy, yang model Ibu Risma itu, Risma mantan wali kota Surabaya atau Menteri Sosial sekarang. Di pasar seperti itu, mereka itu rata-rata di pasar tidak ada misalnya jilbab yang dalam, jilbab yang panjang. Itu yang saya sebut dengan jilbab ideological, ideologis ya. Yang panjang itu mungkin dari anak perempuan HTI atau sebahagian perempuan PKS pakai yang begitu. Nah, yang ketiga adalah jilbab yang fashionable. Yang fashionable itu ya di kalangan selebritas. Jadi kalangan selebritas yang mengalami fenomena hijrah, ada yang fenomena hijrah dan sebagainya, mereka memakai itu jilbab yang mahal sekali, mungkin ada yang 5 juta ya kan. Kalau jilbab yang handy itu paling 25.000, 50.000 sudah bagus. Tapi kalau yang fashionable itu jutaan gitu. Jadi itulah yang kita lihat terjadi. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat sejak tahun 80-an, terus kemudian reformasi, kemudian pemilu ya kan, pemilu kita lihat dari pemilu Partai Islam tidak pernah menang. Jadi itu membantah teori orang yang mengatakan bahwa dengan semakin meluasnya jilbab, kemudian pilihan politiknya akan semakin politik Islam. Ya enggak juga ya kan. Jadi berbagai studi yang dilakukan misalnya oleh Saiful Mujani atau oleh Burhanuddin Muhtadi misalnya membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu positif ya, korelasi yang terlalu positif antara
pemakaian jilbab yang makin meluas atau ekspresi keislaman yang semakin meluas, semakin kelihatan dengan pilihan politik, dengan perilaku politik itu atau perilaku voting behavior itu seolah tidak ada hubungan gitu. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena itulah Indonesia. Indonesia itu lain dengan Islam di tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Karena Islam Indonesia itu adalah Islam yang saya menyebutnya Islam yang rileks, Islam yang rileks, Islam yang tidak mau repot-repot ya, pokoknya rileks lah. Islam Indonesia itu adalah Islam yang saya menyebutnya Islam yang rileks, Islam yang rileks, Islam yang tidak mau repot-repot ya, pokoknya rileks lah. Islam yang lebih banyak senyumnya dibandingkan dengan Islam yang garang ya. Kalau kita lihat di tempat lain kan Islam itu garang-garang gitu ya. Di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam, orang Islam sendiri juga pada takut. Makanya kemudian saya pernah menulis itu cukup panjang, yaitu meningkatnya irreligiositas di Timur Tengah. Irreligiositas apa? Nggak mau beribadah lagi karena apa? Rasa frustrasi ya. Karena ada penyiar-penyiar Islam kerjanya itu memarahi orang Islam saja, samalah seperti di Indonesia. Orang datang ke masjid malah kemudian dimarah-marahi, hari Jumat itu dimarah-marahi, masuk neraka. Jadi digambarkan Allah itu Allah yang kerjanya cuma tidak lain menyiksa umat Islam, salah sedikit disiksa. Itu yang bikin frustrasi gitu kan. Di samping itu kalau di Timur Tengah lebih kompleks lagi. Kerja orang Islam itu banyak kerjanya itu hanya berkelahi. Lihatlah di Arab Saudi yang membunuhi orang di Yaman. Terus di Libya Timur, Libya Barat perang sampai sekarang. Lihatlah ISIS atau masih terjadinya perang saudara di Syria, di Irak gitu. Itu bikin frustasi gitu. Itulah yang membuat banyak orang Islam atau sebahagian orang Islam itu nggak nyaman di dalam Islam. Nggak nyaman, dia akhirnya ada yang kalau yang moderatnya itu mereka nggak mau lagi mempraktekkan agama, menjadi orang yang irreligious. Irreligious itu ya nggak mau mengamalkan agama walaupun masih Muslim. Tapi juga ada yang converted to another religion. Jadi pindah agama, ada gejala seperti itu. Gejala seperti itu cukup besar di Timur Tengah, di Turki. Tinggal cari aja di Mbah Google terjadi mengenai itu, konversi misalnya Muslim ke Kristen di Turki misalnya. Itu akan ditemukan data mengenai itu, walaupun ini gejala-gejala seperti ini. Dan oleh karena itu saya kira beda situasinya di Indonesia. Oleh karena itulah maka penting sekali kita memperkuat Islam wasatiyah, Islam yang moderat di Indonesia. Jangan dibiarkan ustadz-ustadz yang kerjanya itu hanya memarah-marahi, memaki-maki umat sendiri. Ya memaki-maki itu maksudnya memarahi lah. Pokoknya nggak ada yang benar, salah semua gitu kan, masuk neraka semua gitu kan. Tidak memandang manusia orang Muslim itu, Muslimah itu adalah manusia biasa, bisa lupa, bisa juga salah. Kalau orang lupa, kalau orang salah, itu harus dinasihati baik-baik, jangan dimarah-marahi gitu. Itu kalau dimarahi malah dia pergi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah saya kira perlu diperkuat di Indonesia. Islam wasatiyahnya harus diperkuat, Islam moderatnya harus diperkuat. Ya, saya selalu berargumen kemana-mana, Indonesian wasatiyah Islam is too big to fail. Too big to fail. Bisa fail, bisa gagal kalau misalnya kita nggak peduli membiarkan aja orang Islam, ada kalangan Islam yang ngomong sendirinya memarah-marahi orang Islam, tidak toleran, kan, tidak toleran sesama Muslim, apalagi dengan non Muslim. Nah itu kalau kita biarkan terus menerus, itu akan rusak, kita bisa rusak gitu. Apa tadi istilahnya Islam yang apa, Prof? Indonesian moderate Islam is too big to fail. Terlalu besar untuk bisa gagal. Kenapa? Karena Islam Indonesia itu beruntung didukung oleh ormas-ormas yang hampir seluruhnya, sebagian besar itu adalah ormas yang moderat, ormas yang wasatiyah. Mulai tentu saja yang paling besar ya NU, Muhammadiyah, tapi tidak terbatas itu. Di setiap daerah itu ada ormas-ormas yang
moderat itu, yang wasatiyah itu, yang di tengah itu, mulai misalnya dari Sumatera Utara itu ada namanya Al-Wasliyah, di Sumatera Barat itu ada Tarbiyah atau Perti, kemudian di Banten itu ada namanya Matlaul Anwar, kemudian ada PUI, Nahdlatul Watan di NTB, dan seterusnya itu banyak sekali. Mereka itu adalah ormas-ormas yang moderat, wasatiyah. Jadi itulah yang menjaga Islam wasatiyah itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah terutama dalam hal ini dan kepemimpinan umat Islam tidak mewaspadai paham-paham transnasional yang keras, yang intoleran, maka kemudian sangat mengganggu ya, sangat mengganggu ke itu tadi wasatiyah Islam itu. Prof, untuk penonton Cokro mungkin bisa dibantu. Islam wasatiyah itu artinya apa tuh, Prof? Islam wasatiyah itu artinya itu berasal dari wasatiyah itu dari kata atau vokabulari kosakata wasatan. Nah, itu dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, Allah berfirman bahwa sebenarnya kamu itu diciptakan sebagai umat jalan tengah. Wasat itu artinya tengah. Ummatan wasatan yang di tengah. Kata wasat itu sudah dipakai, diambil di Indonesia, misalnya wasit sepak bola. Wasit itu yang ada di tengah. Jadi wasat itu antara lain ada yang menjadi wasit, ya kan, wasatiyah, litakunu syuhada 'alan nas. Jadi orang-orang umatan wasatan ini, yang moderat ini, yang di tengah-tengah ini, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah. Mereka inilah yang akan bisa menjadi saksi bagi manusia, ya kan, menjadi saksi, menjadi penegak keadilan gitu. Tapi kalau tidak umatan wasatan, ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, berlebih-lebihan seperti yang kita lihat banyak terjadi di Timur Tengah, di Asia Selatan, ya kan, maka kemudian ya gimana? Umat Islam itu tidak bisa menjadi saksi bahkan kepada nabinya sendiri nggak bisa jadi saksi, ya kan? Dia bisa jadi saksi kalau berperilaku di tengah-tengah. Berperilaku di tengah-tengah itu dengan bahasa yang lain itu adalah moderat atau moderasi, ya kan? Walaupun sebagian orang Islam nggak setuju dengan istilah moderat, oke lah, nggak setuju dengan istilah moderat, tapi paling nggak dalam bahasa Inggrisnya itu middle path, middle way, ya kan? Atau justly balance Islam, Islam yang berimbang gitu, kira-kira begitu. Terjemahan dari wasatiyah, Islam wasatiyah itu. Nah, Islam wasatiyah itulah yang punya masa depan. Saya mungkin salah satu dari tidak terlalu banyak orang yang sering mengkampanyekan Islam wasatiyah kemana-mana, ke Eropa, negara-negara Eropa, ke Vatikan, ke Roma, ke Berlin. Bulan lalu saya termasuk menjadi narasumber untuk pemerintah Jerman yang mau membuat lembaga pendidikan tingkat sarjana, ya, S1 untuk calon-calon imam. Yang calon-calon imamnya itu harus diberikan wawasan keislaman wasatiyah itu. Nah, untuk itu yang bisa menjelaskan menurut mereka itu ya dari Indonesia. Maka yang dari Indonesia itu saya yang kebetulan diminta gitu. Jadi ya saya jelaskanlah. Jadi bagaimana kurikulumnya, bagaimana silabusnya, bagaimana bacaannya. Karena pemerintah Jerman sendiri sudah melihat contoh suksesnya program sarjana S1 seperti itu di Belgia, di Universitas Katolik Leuven Catholic University, di Fakultas Teologi dan Kajian Agama. Itu memang kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu saya diundang. Mereka bikin program S1 untuk pelatihan imam, ya kan? Karena asumsi ataupun dasar pemikirannya adalah bahwa imam-imam itu harus diproduksi di dalam negeri sendiri. Mereka itulah yang istilahnya itu indigenisasi, harus dilakukan indigenisasi para imam. Kalau imamnya masih didatangkan dari Turki atau mendapat pendidikan di Turki atau di Arab Saudi atau di mana saja, maka kemungkinan mereka itu tidak memiliki sensitivitas lokal. Jadi ya, kerjanya cuma memprovokasi masyarakat Muslim melawan pemerintah, menimbulkan kekacauan gitu. Dan oleh karena itulah
mereka giat sekarang mengembangkan pendidikan bagi imam yang indigenous ya. Ya memang sebagian besar calon imam itu ya orang ya keturunan juga, tapi udah jadi warga negara kan. Ya. Warga negara. Itulah sumber dari Islam Wasatiyah itu ya Indonesia. Indonesia. Jadi itu kita senang walaupun saya kira selama Presiden Jokowi ini itu kurang aktif pemerintah ya. Jadi pendanaan misalnya dari Kementerian Agama dan Kemlu itu terbatas. Tidak boleh dibilang sangat minim ya. Kalau terhadap apa, Prof? Itu program pengiriman para narasumber lah dari Indonesia untuk mengkampanyekan, sosialisasikan Wasatiyah. Itu kurang selama masa Presiden Jokowi ini. Ya kalau dulu zaman Presiden SBY itu banyak dana seperti itu. Saya nggak tahu dari mana dananya, tapi pokoknya cukup banyak lah disediakan. Sekarang itu boleh tidak ada. Biasanya itu disalurkan melalui dua kementerian yang tadi saya sebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Nah, sekarang nggak ada gitu. Jadi kalau saya ke Eropa misalnya tahun 2019 itu masih sering ya sebelum pandemi, itu biasanya yang menyediakan dananya ya pihak sana. Nggak ada yang disponsori oleh pemerintah Indonesia karena memang tidak ada dananya. Walaupun pada waktu itu belum COVID ya, belum ada COVID-19 gitu. Prof, saya agak kembali sedikit ke penjelasan sebelumnya nih soal Timur Tengah. Prof Azu belajar soal komparasi sejarah dan belajar tentang Timur Tengah. Saya curious saja nih dan saya rasa saya mewakili banyak orang yang khawatir dengan Islam ini. Jadi begini, Prof, kan dari dulu juga dulu Islam pernah menjadi salah satu peradaban yang jaya kan. Kemudian dalam beberapa generasi, beberapa abad terakhir mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan tadi Prof katakan penuh konflik, penuh pertikaian, perang dan seterusnya. Kalau bisa diringkas, Prof, bisa nggak dijelaskan apa sih yang sebetulnya terjadi? Kan dua-duanya juga dulu ketika berjaya datangnya dari Timur Tengah juga kan. Jadi memang wilayahnya itu juga. Tapi kenapa terjadi perbedaan yang sedemikian jauh ya antara ketika dulu di masa berjaya dengan kemudian ketika sekarang penuh peperangan di dalam diri sendiri? Apa penjelasannya, Prof? Ya, saya kira penjelasannya terutama lebih terkait dengan dengan sosiokultural ya. Jadi wilayah realitas budaya dan kulturnya itu, realitas budaya dan sosialnya itu tidak kondusif lah gitu ya. Memang kan kalau Islam itu jelas kalau dilihat secara normatif kan Islam mengajarkan perdamaian, bahkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Nama Islam itu sendiri juga artinya damai ya. Tapi dalam banyak perjalanan sejarah itu memang konflik itu sangat laten di kalangan kaum muslimin itu. Bayangkan saja itu ketika Rasulullah meninggal itu sudah terjadi konflik di antara mereka yang mengiringi yang hijrah ya bersama Nabi dari Makkah ke Madinah dengan mereka yang menerima di Madinah kaum Ansor ya. Jadi mereka rebutan Rasulullah meninggal siapa yang menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin. Itu ribut itu sampai menurut satu sumber 2 hari, menurut sumber yang lain 3 hari. Jenazah Rasulullah itu dibiarkan aja ya kan tergeletak gitu. Mereka malah ribut itu direkam di banyak buku sejarah itu seperti itu disebut sebagai peristiwa Sakifah Banu Sa'adah itu. Banyak orang Islam nggak menerima itu. Saya pernah dalam satu forum Kahmi digugat ketika saya bilang begitu. Nggak percaya dia, nggak percaya lihat aja di sejarahnya mau begitu. Jadi sahabat itu kalau kata bahasa Inggrisnya the prophet was still around but they are fighting. Bau-bau Nabi itu masih ada di sekitar. Dia udah berantem, berkelahi, berebutan kekuasaan ya. Nah, kemudian setelah itu muncullah perang beneran antara Sayyidina Ali dengan mertuanya. Mertuanya itu Siti Aisyah, istri Rasulullah, almarhum Rasulullah gitu kan. Nah, yang lebih besar lagi perang Siffin yang disebut dalam sejarah Islam sebagai Al-Fitnatul Kubra. Al-Fitnatul Kubra itu perang saudara yang sangat besar ya. Di antara yang kemudian menghasilkan 3 kelompok besar.
tiga kelompok. Yang kelompok yang pertama itu menghasilkan kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu ya sampai sekarang melakukan takfiri, mengkafirkan orang Islam, kemudian melakukan hijrah dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Islam sendiri. Ya. Itu dia Khawarij atau sekarang disebut Neo Khawarij. Yang kedua melahirkan kelompok yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Sunni. Nah, Sunni itu 90% dari jumlah umat Islam seluruh dunia sekarang ini, termasuk kita-kita. Dan yang ketiga adalah Syiah. Syiah itu pendukung Ali, ya kan, yang sampai sekarang juga kuat di sekitar 10% adanya di Iran sama di Irak gitu. Jadi itu suasananya konflik terus-menerus, ya kan. Memang pernah mencapai kejayaan pada waktu zaman di Baghdad, tapi juga di Andalusia, di Spanyol, ya kan, sampai 500 tahun itu di Spanyol. Tapi kemudian ambruk. Kenapa ambruk? Karena berantem. Mereka itu berkelahi satu sama lain, sehingga dengan mudah ditaklukkan kembali, atau orang-orang Eropa melakukan apa yang disebut sebagai reconquista, penaklukan kembali, mengusir orang-orang Islam dan Yahudi keluar dari Spanyol. Kalau mereka nggak mau pindah agama, ya kan, kalau mereka nggak mau pindah agama ke Katolik pada waktu itu, karena yang dominan mayoritas di Spanyol itu Katolik, mereka ya diminta masuk Katolik, kalau nggak diusir atau disembelih, gitulah. Itu yang disebut dengan inkuisisi kan. Nah, jadi orang Islam tuh nggak belajar dari sejarah. Saya mengatakan bahwa kehancuran peradaban Islam itu karena konflik terus-menerus, ya. Terus-menerus, karena permainan yang dimainkan itu adalah zero sum game. Permainan dia atau saya, bukan permainan win-win ya, permainan win-win game. Bukan itu, tapi pokoknya itu yang terjadi, dan itu sampai sekarang terjadi. Nah, cuma kalau saya lihat keadaan seperti itu, sering saya katakan, banyak orang Islam itu lebih bodoh dari keledai. Keledai ada bukunya, bawa buku, tapi kemudian jatuh lagi di lubang yang sama. Kan nggak mau belajar dari sejarah, nggak mau belajar dari kegagalan. Apa itu kegagalan itu? Belajar dari sejarah, ya, bahwa kehancuran, kemunduran, keterbelakangan itu karena berkelahi terus-menerus, ya. Nah, coba lihat misalnya kalau kita fair, misalnya sekarang ini 3 tahun terakhir ini Saudi sama Qatar itu adalah pembeli persenjataan yang terbesar di dunia. Berlomba-lomba mereka, bisa dicek itu datanya. Dan untuk apa mereka senjata itu? Kalau Saudi ya digunakan untuk membunuhi orang Islam lagi yang ada di Yaman. Jadi Yaman itu kata Joe Biden, ya, stoplah katanya, kata Joe Biden kan. Nah, tapi kemudian tetap aja Saudi membom gitu ya Yaman. Ya. Jadi itulah yang kemudian saya sebut bahwa kekayaan yang diperoleh dari minyak dan gas itu akhirnya menjadi oil curse, menjadi kutukan, ya kan, kutukan oil itu. Karena tidak mendatangkan manfaat, tapi malah kemudian menghancurkan kemanusiaan di mana-mana. Itu yang terjadi, ironi yang terjadi di dunia Muslim seperti itu sekarang ini. Ya, ketergantungannya pada Amerika ya sangat tinggi. Di Saudi itu ada beberapa pangkalan militer Amerika, ya kan, di Kuwait juga seperti itu. Ketergantungannya sangat tinggi. Nah, lagi-lagi kita bersyukur di Indonesia ini tidak satupun ada pangkalan militer apapun di Indonesia, tidak ada. Baik Amerika atau China atau Rusia kan nggak ada di negeri kita ini. Dan ini yang harus kita jaga, ya kan. Perlu kita jaga, dan oleh karena itu kalau orang Islam ada perbedaan-perbedaan, selesaikan secara damai, jangan main kekerasan. Jadi kelompok-kelompok yang main hakim sendiri itu harus hukum harus ditegakkan. Walaupun tetap saja saya juga menekankan hukum ditegakkan, tapi harus tetap terukur. Jangan sampai melanggar HAM misalnya, jangan berlebih-lebihan misalnya. Karena kemudian kalau berlebih-lebihan itu kontraproduktif, akan menimbulkan perlawanan. Gitu. Prof. Aziz, saya mau tanya ya. Tadi Anda berulang kali mengatakan bahwa Islam Indonesia itu beda. Ya. Penjelasan tentang mengapa berbedanya, apakah sosiokultural saja atau ada sesuatu ya? Kondisi apa yang menyebabkan kita berbeda dari orang-orang Timur Tengah atau Muslim Timur Tengah itu? Yang pertama, Islam sampai ke Indonesia itu bertemu dengan budaya-budaya yang akomodatif. Jadi Islam itu diterima ke dalam budaya yang akomodatif, bukan budaya yang tidak kompromi sama sekali ya.
Dan kemudian Islam mengalami proses akomodasi, dan Islam juga oleh para penyiarnya. Para penyiarnya itu kan kebanyakan kalau menurut saya kan guru sufi, tasawuf. Nah, tasawuf ini seperti Wali Songo itu adalah orang-orang yang mengajarkan Islam yang inklusif. Islam yang inklusif, bukan Islam yang eksklusif, ya kan? Bukan Islam eksklusif itu yang eksklusif itu misalnya mengkafir-kafirkan orang misalnya, bukan. Ini Islam yang merangkul, ya kan? Islam yang merangkul, yang inklusif itu yang disebarkan. Nah, dengan begitu maka kemudian Islam itu menjadi embedded. Saya menyebutnya Islam embedded kalau di Indonesia itu. Embedded dalam sistem sosial budaya kita. Dan sehingga kemudian wajah Islam itu juga menjadi wajah Islam yang akomodatif gitu kan. Sampai yang akomodatif dalam perjalanannya sejak dari abad 13 sampai misalnya masa kemerdekaan. Islam yang bisa hidup rukun damai dengan sesama muslim dan kemudian juga dengan yang non muslim. Oleh karena itu di Indonesia tidak pernah ada dalam perjalanannya sejak abad 13 ketika Islam menyebar, ya kan, tidak pernah ada peperangan di antara sesama muslim, suku-suku yang berbeda tapi sama muslim, nggak ada. Tidak pernah ada perang misalnya antara orang Aceh dengan orang Melayu misalnya, atau dengan orang Minang, ya nggak ada. Memang ada penaklukan wilayah misalnya ada, tapi ya penaklukan wilayah saja itu biasalah kesultanan. Tetapi misalnya perang yang lama seperti yang kita saksikan di Eropa itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Juga tidak pernah perang dalam skala luas antara Muslim dengan non Muslim misalnya kan, dengan orang-orang Kristiani yang ada di Indonesia Timur yang dibawa oleh Spanyol dan Portugis misalnya, nggak ada juga. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi, yang kita lihat. Dan sikap akomodatif itu puncaknya, salah satu puncaknya itu adalah waktu proklamasi kemerdekaan, ketika Indonesia itu bukan disepakati bukan negara Islam, negara Islam, ya kan? Atau Islam menjadi dasar negara, bukan, tapi adalah negara berdasarkan Pancasila. Yang itu aja sampai sekarang kalau saya ke Eropa, Bung Ade, itu masih dipertanyakan bagi orang itu. Karena apa? Kenapa Indonesia yang sekitar 87 atau 88% penduduknya Muslim, tapi kok negaranya tidak berdasarkan Islam? Atau Islam menjadi agama negara, gitu kan? Official. Itu mengherankan buat orang. Mengherankan, karena di Eropa sampai sekarang, itu banyak negara masih berdasarkan agama. Misalnya Inggris, ya kan, UK, itu kan Anglikan. Makanya si ratunya itu, Ratu Elizabeth, menjadi kepala negara dan kepala gereja Anglikan. Negara-negara Skandinavia seluruhnya itu dasar negaranya itu ada, atau agama resminya itu adalah agama Protestan. Protestannya itu ada yang Lutheran, ada yang Lutheran, dan ada apa lagi itu? Ya itulah Anglikan gitu ya. Iya, Anglikan Inggris, ya kan. Lutheran terutama lah, ya. Nah, jadi mereka heran itu, walaupun saya tanya kepada mereka, kenapa negara Anda masih negara agama itu? Mereka bilang, wah itu cuma di atas kertas, it's only on paper. Saya bilang, ya nggak bisa dong Anda ngomong begitu, ya kan? Ya itu namanya apologi, gitu kan. Nah, jadi itulah itu. Jadi itu terkenal akomodasinya. Ya, itulah yang saya sebut dengan akomodasi, ya kan? Sampai sekarang, ya kan, kita lihat di dalam berbagai lini kehidupan, ya kan, di mana orang-orang non Muslim, kawan-kawan kita non Muslim bisa menduduki jabatan apa saja, ya kan. Walaupun untuk presiden dan wakil presiden mungkin masih lama, nggak tahu saya, karena kalau di Amerika selama berabad-abad demokrasinya, ya kan, yang dominan dia tetap aja WASP. WASP itu White, Anglo-Saxon, dan Protestan. Secara teoritis bisa saja orang Islam bisa jadi presiden Amerika secara teoritis loh. Nah, tapi nggak mungkin, ya kan? It's unlikely, nggak mungkin, ya susah itu. Sama lah dengan Indonesia, karena memang faktor demografi seperti itu. Tapi pada dasarnya ya tidak ada pembatasan seperti itu. Nah inilah yang sekira. Jadi pertemuan antara Islam itu dan kemudian Islam yang dikembangkan oleh para ulama itu sejak abad 17, ya, Islam yang sudah terakomodasi dalam budaya itu, yang sudah embedded itu, kemudian mengembangkan Islam wasatiyah itu, Islam jalan tengah, terutama abad 17, dengan mengembangkan misalnya 3 aspek. Aspek pertama, aspek teologinya. Teologinya itu teologi Asy'ariyah.
Teologi Asy'ariyah itu di tengah di antara teologi Khawarij yang literal, yang tadi saya sebut Khawarij literal pada satu sisi, dan kemudian teologi Mu'tazilah yang liberal pada segi lain. Jadi di tengah itu antara yang literal dengan yang liberal teologinya. Kemudian fikihnya juga di tengah di antara fikih yang harfiah, ya, yang literal, yaitu fikih Hambali yang literal pada satu pihak, dengan fikih Hanafi yang lebih liberal. Ya kan? Di tengah itu Indonesia. Nah, yang ketiga, kita Syafi'i gitu ya? Kita Syafi'i itu di tengah di antara fikih yang literal itu Hanbali, dan yang lebih liberal yaitu Hanafi. Kemudian literal tuh artinya harfiah, lebih menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu harus dipahami secara harfiah. Tidak boleh ditafsir-tafsirkan macam-macam. Kira-kira begitu. Kalau yang liberal tentu saja yang paling penting konteksnya, bukan teksnya. Jadi kalau yang literal mementingkan teks, teks, tidak penting konteks. Tapi kalau yang liberal ya mementingkan konteks, bukan teksnya. Teksnya ya boleh dilihat sajalah, tapi yang penting itu konteksnya. Nah, yang terakhir, aspek yang ketiga itu tasawuf atau sufisme. Sufisme Indonesia itu sufisme yang disebut dengan sufisme atau tasawuf akhlaki, etik, tasawuf etika dan akhlak, ya. Jadi ethical Sufism, yang itu di tengah di antara tasawuf yang disebut sebagai tasawuf antinomian. Antinomian itu yang tidak mempedulikan ketentuan fikih. Jadi misalnya dia zikir dari pagi sampai sore sampai malam, dan zikirnya itu di dalam gua misalnya, atau dalam sumur misalnya, meninggalkan kewajiban, tanggung jawab sosial dan sebagainya. Itu disebut yang berlebih-lebihan, antinomian, ya, pada satu pihak. Atau kemudian pada pihak yang lain tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu tasawuf yang filosofis, yang asik dengan spekulasi filosofis. Nah, tasawuf di Indonesia itu sampai sekarang itu adalah tasawuf yang di tengah itu, yang wasatiyah itu, yaitu tasawuf yang menekankan peningkatan etika, peningkatan akhlak gitu ya, daripada misalnya zikir-zikir saja di dalam sumur, atau misalnya sibuk dengan asik masuk dengan pikiran-pikiran spekulatif mengenai Tuhan misalnya. Nah, itulah yang berkembang, yang kemudian menjadi tiga aspek Islamic ortodoksi, ya, di Indonesia sejak abad 17 itu. Oleh karena itu saya sering mengatakan tradisi Islam Indonesia itu memiliki apa yang disebut great tradition. Tradisi besarnya ada, yang tiga itu tradisi besarnya. Tapi kemudian ada local traditionnya. Jadi saya mengakomodasi dan kemudian melakukan sedikit penyesuaian dari teori antropolog Robert Redfield. Robert Redfield itu bilang tradisi agama itu selalu mencakup dua hal. Yang pertama yang disebut great tradition. Jadi kalau great tradition itu adanya, ya, misalnya kalau Islam itu adanya di Mekah dan di Madinah atau di Kairo. Kemudian little tradition. Jadi kita Indonesia ini little tradisi. Jadi tradisi kita ini tradisi kecil. Saya nggak menerima itu. Saya melakukan penyesuaian bahwa great tradition itu bukan hanya di Saudi, great tradition itu ada di Indonesia. Itu tadi yang tiga ortodoksinya itu adalah great tradition Indonesian Islam. Kemudian ada local tradition. Local tradition itu ada tradisi Islam Jawa, ada tradisi Islam Aceh, ada. Itu ada beda-bedanya, ya kan. Misalnya, ya, tradisi Islam Jawa itu apa? Kalau suami istri bercerai misalnya, maka kemudian harta pencaharian suami istrimu itu dibagi dua. Namanya itu gonogini, harta gonogini. Sampai sekarang tidak ada ulama yang mempersoalkan itu. Karena itu tidak cocok dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, pembagian harta itu disebut dengan faraid, ya kan? Faraid. Kalau di Minang lain lagi, Sumatera Barat, ya kan? Kalau suami istri itu cerai, maka kemudian seluruh harta yang dihasilkan selama berkeluarga itu jatuhnya ke tangan istri. Suami keluar dari rumah hanya dengan membawa pakaian seadanya. Begitu sampai sekarang begitu.
Nah, jadi dua-duanya tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an. Tapi tidak ada fatwa ulama yang mengharamkan itu. Tidak Ya. ada. Buya Hamka pernah menolak itu, tapi tidak berhasil ya kan. Akhirnya kembali lagi seperti itu. Buya Hamka atau Ahmad Khatib Al-Minangkabau bilang pembagian harta di Minangkabau nggak sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, tapi ya tetap aja orang Minang mempraktekkan itu sampai sekarang. Di Jawa juga begitu sampai sekarang. Harta Gonogini itu, pembagian harta Gonogini itulah yang jalan. Dan kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain. Orang Islam Minang mengambil juga pembagian harta Gonogini yang karena memang juga ulama-ulama NU, ulama Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa pembagian harta di antara keluarga Muslim, suami istri Muslim dibagi dua menjadi harta Gonogini itu sebagai suatu hal yang tidak boleh. Jadi ya tetap itu berlaku. Nah itulah yang saya sebut dengan beberapa aspek dari kekhasan atau distingsi Indonesian Islam itu dengan budaya-budaya lokalnya itu yang akomodatif satu sama lain. Prof, kalau dilihat-lihat kenapa Indonesia beda ya misalnya dengan Malaysia atau Brunei walaupun sama-sama di Asia Tenggara, Prof? Iya, karena itu tergantung dari ini. Pertama peninggalan penjajahan ya. Yang kedua tempat atau posisi Islam dalam negara setelah merdeka. Kalau masa penjajahan, kalau Inggris itu di Semenanjung Malaya sama di Brunei itu kebijakannya adalah memperkuat kuasa, dibagi dua kekuasaan itu, kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh Inggris, kekuasaan dalam bidang Islam dan adat budaya, agama ya kan, Islam dan adat istiadat dipegang oleh Sultan. Dengan demikian maka kemudian Islam itu menjadi bahagian diintegrasikan ke dalam kekuasaan dan oleh karena itulah Islam kemudian terjadi feodalisasi Islam di Malaysia itu feodal. Makanya kalau kita khutbah di Malaysia dalam pembukaannya, iftitahnya itu selain membacakan salawat pada Nabi, itu juga harus membacakan doa untuk Sultan, keselamatan Sultan dan keluarganya. Ya. Yang tidak pernah terjadi di Indonesia, ya kan? Nah di Indonesia kebijakan Belanda yang pertama menghapuskan kesultanan. Ya. Islam dibebaskan dari kekuasaan kesultanan yang feodal, ya kan? Maka Islam Indonesia itu lebih egaliter, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan Belanda itu pada dasarnya pokoknya orang Islam itu biarkan aja, selama mereka nggak mengganggu status quo kekuasaan kolonial, biarkan aja dia mau bikin masjid, bikin apa. Ini mendorong umat Islam Indonesia itu menjadi mandiri, menjadi independen. Vis-a-vis kekuasaan, mau bikin masjid, mau bikin madrasah, bikin pesantren, bikin sendiri, nggak minta dari pemerintah. Itu tradisinya. Makanya kemudian, nah ini argumen saya yang lain lagi kan, karena kemandiriannya itu begitu besar ya kan, makanya kemudian saya mengatakan Indonesian Islam is too big to be co-opted by the state. Terlalu besar untuk bisa dikooptasi. Bagaimana mengkooptasi Muhammadiyah dengan 20.000 lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikannya aja sekitar 20.000, belum lagi lembaga rumah sakitnya, panti asuhannya dan macam-macam ya kan. Juga bagaimana mau mengkooptasi NU dengan pesantren sekitar 28.000 pesantren kiai-kiai NU seluruh Indonesia. Jadi inilah salah satu yang saya sebut sebagai one of the biggest legacy of Indonesian Islam. Jadi itulah salah satu legasi warisan Islam Indonesia. Kekayaan tadi itu, kelembagaan ya dalam bentuk sekolah, dalam bentuk pesantren, madrasah, perguruan tinggi, swasta gitu ya. Itu salah satu warisan yang sangat besar ya kan, dan itu terus mereka melangkah maju ya kan. Misalnya kemarin itu ada pengumuman dari sebuah lembaga penelitian OKI. Ternyata universitas Islam yang paling bagus itu Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, bukan University Islam Antarbangsa, bukan UIA ya, atau IUM. Mungkin sebagian orang bilang wah yang paling bagus Universitas Islam itu adalah International Islamic University of Malaysia.
di Kuala Lumpur itu, ya kan? Ternyata tidak itu. Yang nomor satu itu ternyata Universitas Muhammadiyah Malang. Di 5 besar itu ada 2 Universitas Muhammadiyah yang masuk 5 besar. Yang nomor 4 itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi luar biasa itu. Iya. Malah Kenapa tuh, Prof? Ya mungkin selama ini kita ini sudah ini ya mentalitas orang Indonesia ketika berhadapan dengan Malaysia ya kan sudah menjadi underdog. Kita ini sudah merasa kalah di mana-mana. Walaupun itu saya tahu ya kan kita kan argumennya begini, wah tahun 60-an kita mengekspor guru ke Malaysia. Sekarang malah kita mengekspor cuma TKW atau malah kita yang belajar ke Malaysia. Mengirim mahasiswa ke Malaysia. Saya bilang itu argumennya salah. Kenapa? Karena sampai sekarang pun juga Malaysia masih meminjam, masih menyewa, masih meng-hire banyak sekali dosen-dosen asal Indonesia. Banyak itu. Cuma ya kita selalu mengklaim berlebih-lebihan ya kan. Memang TKW banyak, tapi juga banyak tenaga-tenaga profesional yang datang ke Malaysia, terutama dosen ya kan. Ya, jadi kita menempatkan posisi kita ini dalam underdog vis-a-vis ketika berhadapan dengan Malaysia itu masalahnya. Padahal sebetulnya dari sudut intelektualisme Islam atau intelektualisme umumnya Indonesia itu sangat hegemonik vis-a-vis Malaysia, Singapura dan seterusnya dalam intelektualisme loh. Kalau kita pergi ke Malaysia, maka yang dijual itu banyakkan asal Indonesia. Buku-buku Cak Nur, buku-buku Gus Dur, atau bahkan juga buku saya itu dijual di Malaysia. Tapi tidak satu pun atau susah kita mencari karena menjual buku Malaysia di Indonesia. Nggak ada. Jadi hegemoni. Dalam bidang agama juga begitu. Indonesia sangat produktif menghasilkan pemikiran-pemikiran keagamaan. Tafsir dan macam itu banyak ya tafsir dihasilkan. Tidak satu pun dari Malaysia. Jadi tapi kemudian ya kita itu sudah merasa underdog, itu masalah. Minder ya, Prof. Sama dengan underdognya sebagian orang Islam ketika orang Islam Indonesia berhadapan dengan orang Arab. Pokoknya yang paling Islam itulah adalah orang Arab, ya kan, dengan gaya pakaiannya gamis seperti itu. Padahal enggak juga. Saya kalau seminar, konferensi di berbagai kota di dunia Arab, itu yang namanya sholat zuhur itu nggak pernah ada. Orang Arab nggak sholat zuhur, kita juga nggak ada. Iya. Makanya di situ nggak ada isoma, ya kan? Isoma ada. Istilahnya istirahat, sholat dan makan. Di situ itu yang ada itu cuma ima itu istirahat dan makan. Setelah itu nggak ada. Jadi oleh karena itu saya sering menjamak sholat saya itu dan bahkan menjamaknya itu kelima-limanya 4 di jamak-jamak. Zuhur, asar, maghrib dan isya, ya kan? Subuh enggak? Subuh kan sendiri kan, Mas kita hotel ya kan. Tapi yang 4 itu dijamak. Bahkan kira-kira berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu saya bersama Wapres Yusuf Kala itu ikut KTT darurat ya, KTT darurat OKI untuk membahas perpindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi OKI mengadakan sidang KTT darurat itu. Mulainya pas lagi bulan puasa, awal puasa itu. Jadi mulai jam 4 sore itunya rapatnya itu. Kemudian datang maghrib ya kan, datang maghrib dikasih takjil, dikasih minuman lah gitu. Yang memimpin sidang itu Presiden Erdogan ya kan, dari Turki, itu di Istanbul. Tapi selesai terus berbuka itu ditaruh di meja, ya udah terus aja dia. Jadi kalau ada orang memuja-muja Erdogan, dia nggak tahu bahwa Erdogan itu kata yang saya alami sendiri dan tanya sama Pak JK, dia bagi saya sholat nggak terlalu penting, ya kan? Atau dijamak juga kan, Prof? Mungkin dijamak ke Isya, mungkin kita bisa seperti itu. Kalau kita berprasangka baik, ya dijamak. Tapi sebetulnya dalam keadaan seperti itu tidak ada urgensi gitu untuk menjamak. Sidangnya diskor dulu, sholat gitu. Nanti kalau di sini pasti diskor. Kalau di Indonesia pasti diskor itu. Kata Pak JK, kalau di Indonesia pasti diskor nih. Kalau kita terus, saya pasti dimakzulkan ini. Kata Pak JK.
Nah, jadi itulah Bung Ya, Ade hal-hal yang ya, positif mengenai Islam Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh orang Islam ya, Indonesia. ya. Sehingga tanpa mengetahui itu, maka kemudian tetap saja menjadi underdog. Saya menyebutnya kita ini memiliki underdog mentality, ya kan? Hmm, Jadi belum apa-apa udah kalah, atau psychology of the losers. hmm, Psikologinya itu psikologi pecundang. Belum hmm. apa-apa udah jadi pecundang. Berhadapan dengan orang Arab pecundang dia. Berhadapan dengan Malaysia jadi pecundang. Udah kalah duluan gitu. Hmm, hmm. Nah, oleh karena itulah saya merasa beruntung sekali dengan belajar dan kemudian mendalami lebih jauh lagi comparative history itu tadi. Ya, Comparative history of Muslim societies. Karena kemudian hmm, saya bisa melihat, mengalami sendiri. Oh, di Arab begini, walaupun di Riyadh misalnya, nggak hmm. ada yang sholat zuhur itu cuma orang Indonesia doang gitu kan. Benar itu, benar. Saya Iya, iya, mengalami benar itu. iya. Prof, oke, Profesor kan, Prof. Azumardi ini sangat optimistis ya dengan jalan tengah, dengan apa tadi disebut great tradition dan local tradition. Tapi Anda nggak ngelihat ya, atau Anda tidak khawatir dengan perkembangan mutakhir yang seringkali orang bilang sejak tahun 80-an, 90-an terjadi arus wahabisasi dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, neokonservatisme, apa penegakan syariah dan seterusnya. Gimana Prof melihat ini semua? Iya, kita perlu waspada ya, tapi tidak perlu khawatir berlebihan karena Hmm, gejala seperti itu bukan baru ya. Saya masih ingat itu ketika saya kuliah di IAIN itu akhir 70-an, 80-an juga muncul gerakan yang dipimpin oleh amir-amir itu ya, hmm, tarbiyah, dan pada waktu itu banyak pengikutnya itu misalnya membakar KTP karena tidak mengakui otoritas negara hmm, negara hmm, Indonesia. Jadi KTP itu simbol. Nggak mau menikah melalui KUA, menikahnya melalui itu dengan amirnya saja. Itu di hmm, kampus-kampus marak itu. Tapi kemudian hilang sendiri dia, hilang dia. Sebagian besar hilang gitu, tarbiyah dan macam-macam. Jadi itu bukan bukan gejala yang baru. Uh, Termasuk juga Salafi dan Wahabi itu. hmm, Kenapa itu gagal gitu? Menurut saya, ya itu akan tetap ada, bikin reseh ya ada ya kan. hmm, hmm. Tapi untuk bisa kemudian mengubah Indonesia, saya kira boleh dibilang mustahil lah, Hmm. impossible, Tadi mustahil. ya. Hmm, Kenapa? Karena pada dasarnya watak orang Indonesia itu wataknya itu easy going, nggak mau terlalu terlalu repot ya kan, terlalu serius gitu nggak mau, easy going. Pokoknya gimana nanti saja gitu kan. hmm, Jadi kalau yang terlalu seperti itu ya akan proses sosiologis. Ada, saya melihat belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Ada proses sosiologis tertentu yang membuat gerakan-gerakan atau paham-paham gerakan garis keras seperti itu tidak bisa berkembang, hmm, bertahan lama di dalam masyarakat. hmm, Dia akan kemudian mengalami hmm, pelumeran dan pemencaran, sehingga kemudian ya mungkin masih ada sisa-sisanya, tetapi kemudian untuk bertahan lama itu tidak sulit ya kan. hmm. Jadi itu harus diwaspadai. Makanya tadi saya katakan kita harus terus-menerus memperkuat Islam wasatiyah, ya, Ya. menerus. Ya, tidak boleh keadaannya kita anggap sudah taken for granted. Pokoknya Hmm, segalanya udah selesai, kita nggak perlu lagi repot-repot. Nah, dalam hal ini saya kira pemerintah juga harus lebih aktif ya kan, merangkul, melakukan komunikasi yang baik, yang hmm, workable dengan Islam wasatiyah ini gitu, hmm, Islam hmm, wasatiyah, dan tidak mudah terpancing oleh manuver-manuver jargon-jargon kelompok-kelompok hmm, garis keras itu ya kan, hmm, hmm, garis keras. Saya kira kita harus berterima kasih ya, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berani dan lebih resolut, resolut itu lebih bulat tekadnya menghadapi kaum radikal itu. Karena hmm. kalau zaman SBY itu kelompok-kelompok garis keras itu dibentangkan karpet merah oleh SBY. Saya masih ingat itu setelah kerusuhan Tanjung Priok ya kan. Hmm, Itu, SBY malah menerima itu Fauzi Bowo dan Rizik Syihab di istana. Iya benar. Saya bilang ini pemerintah condoning violent
merestui kelompok-kelompok garis keras. Nah, pemerintah tidak boleh condoning violence atau violent group tidak boleh dikondoni. Sorry, Nah, Bapak itu tadi menyebut apa? Tanjung Priok, iya, maksudnya? itu yang ada kuburan itu yang dianggap sebagai Oh kuburan iya iya iya, ya apa namanya? Makam makam makam, ya yang kemudian dibela mati-matian sama ya ya. FPI ya. Nah, Jokowi ini kan beberapa hal yang sangat, sangat penting dia lakukan, misalnya kan pertama kali itu adalah itu Perpu nomor 2 2017 yang melarang kelompok-kelompok radikal yang menentang Pancasila kan. Itu ya. Yang kemudian menjadi undang-undang mengenai ormas. Ya. Kemudian setelah itu amandemen undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme 2003 kemudian diperkuat kan pada tahun 2019. Yang terakhir adalah Perpres mengenai itu ekstremisme itu. Ya. Nah, jadi tapi ya itu kan yang dijadikan alasan Bung Ade oleh banyak pengamat luar negeri mengkritik Jokowi mengatakan bahwa dengan Perpu nomor 2 2017 Jokowi ini mempersempit ruang aspirasi gitu. Nah, itulah yang saya tekankan ya, saya ingin menekankan bahwa kalau itu memang dibutuhkan, tapi jangan sampai meluas. Yang jadi masalah itu kan, saya kira ruang ekspresi itu menyempit itu adalah karena kadang-kadang tindakan polisi yang berlebihan itu. Kayak misalnya ada anak muda yang mengolok-olok Gibran, misalnya ya kan, dia bilang wah dia nggak usah ikut-ikutan bola, kira-kira begitulah. Langsung oleh polisi ditangkap, panggil, apalah, yang begitu. Di Solo ya, kalau nggak salah. Ya di Solo itu. Nah, jadi yang begitu-begitu harus dihindari. Tapi kalau misalnya kayak Perpu nomor 2 itu memang diperlukan. Kita bisa berargumen dengan pihak-pihak yang mengatakan menuduh Jokowi sebagai mempersempit kebebasan beraspirasi melalui Perpu itu gitu. Jadi saya kira polisi harus lebih bijak ya. Tidak perlu misalnya main tangkap sedikit yang berbeda ditangkap, misalnya kayak Jumhur misalnya, ya nggak usah ditangkap lah itu. Ya benar, ya biarkan aja, nggak efektif juga ya kan. Itu apa gitu kan? Itu hanya membuat citra yang tidak baik bagi pemerintah Jokowi. Jokowinya yang kena, walaupun yang berlebihan itu polisi misalnya. Mereka dipertontonkan dengan tangannya terborgol dengan seragam yang seperti itu. Saya nggak cukup itu. Jadi yang begitu-begitu itu kontraproduktif gitu. Tapi kalau Prof Azu, kalau soal misalnya pelarangan HTI itu bisa diterima? Oh, saya malah pendukung itu. Saya kan ikut menjadi salah satu narasumber di DPR mengenai apakah Perpu itu diterima atau ditolak oleh DPR menjadi undang-undang. Ada 5 yang membahas. 4 orang ahli hukum, yang bukan ahli hukum saya. Jadi, ahli hukum itu ya saya sebut aja namanya, misalnya ada Yusril Ihza, ada Refli Harun, ada Fitra, ada siapa lagi gitulah 4 orang ya. Ahli hukum semua, dokter dan profesor. Mereka itu minta kepada DPR menolak itu, agar ditolak gitu kan, Perpu itu ditolak, jangan diterima menjadi undang-undang. Satu-satunya yang menyarankan kepada DPR untuk menerima itu sebagai undang-undang hanya saya saja. Apa alasannya? Dan saya bilang ini persoalan eksistensial bagi negara bangsa Indonesia ini. Kalau Anda membiarkan ya kelompok radikal yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, biar tidak bisa dilarang oleh pemerintah melalui Perpu seperti ini atau ormas atau undang-undang ya. Ya tunggu aja waktunya NKRI bubar. Ya, saya bilang ketika NKRI bubar dan kelompok itu menang, yang pertama kali dicari ya Anda ini yang dicari dulu. Pak Yusril ini Anda dulu yang dicari. Jadi jangan bicara HAM begitu mereka menang, yang dicari ini Anda Refli, saya bilang. Nah, jadi akhirnya kan diterima itu jadi undang-undang ya kan. Dan saya menjadi saksi ahli juga ketika
menjadi saksi ahli yang terakhir ketika HTI menggugat ini ke pengadilan kan, saya jadi saksi ahlinya. Saya ditanya sama hakimnya perempuan, bagaimana Pak kalau misalnya HTI yang menang, gugatannya ini dipenuhi gitu kan? Saya bilang kalau gugatannya ini dipenuhi dan HTI menang, Ibu nggak bisa jadi hakim Bu, ya kan? Tanya aja sama, karena menurut HTI perempuan itu nggak boleh jadi hakim begini. Perempuan itu tempatnya di rumah. Nah, kalau Ibu nggak percaya, tanya aja tuh sama jubirnya, itu kan ada jubirnya di sebelah Ibu tuh, di bawah. Siapa itu? Siapa namanya? Yuswanto, ya, Ismail Yusanto ada di situ. Saya tanya Ibu tanya aja nih sama jubirnya Ismail Yusanto. Ismail Yusanto cuma senyum-senyum ke dia, gitu kan, membantah. Nah, jadi begitu deh. Ya. Jadi dalam hal itu mendukung. Makanya kemudian saya menganggap ini tindakan atau langkah Jokowi, Presiden Jokowi yang saya kira penting dalam konteks tadi itu mengamankan Islam wasatiyah, mengislamkan NKRI, Pancasila dari gangguan-gangguan seperti ini. Ya, saya bilang ini nggak ada urusan dengan HAM, nggak ada urusan dengan demokrasi, ya kan? Demokrasi itu boleh, tapi kemudian kalau mereka yang menang, nggak ada demokrasi. Anda dulu nih yang dibawa ini, diambil, dicari oleh mereka. Prof. Azu, saya mau sedikit menyinggung satu hal terkait sama Prof. Azu ini kan dari Sumatera Barat, ya. Nah, salah satu daerah yang dianggap mengalami perubahan ke arah menjadi lebih konservatif, itu banyak sekali orang menyebut tentang Sumatera Barat yang kembali menguat nih. Misalnya ada pelarangan Injil berbahasa Minang, ada kewajiban syariah, kewajiban jilbab ya. Dan ada ide tentang daerah istimewa Minangkabau yang kayaknya sih ada kaitannya dengan keharapan untuk menegakkan syariah di sana. Sementara Sumatera Barat itu kan dulu kita kenal sebagai daerah yang harusnya tuh lahir orang-orang seperti Prof. Azu kan. Tapi kok sekarang jadi begini nih gitu ya. Ini kalau dalam pandangan Anda apa ya? Apa penjelasan Anda? Saya kira yang pertama karena kalau secara sosiologis ya kita lihat, pertama-tama karena perubahan sosial yang begitu cepat, yang menimbulkan disrupsi di dalam berbagai kehidupan. Jadi dan kemudian mengalami kegagalan dalam menghadapi disrupsi itu ya. Jadi misalnya perubahan sosial, urbanisasi misalnya. Urbanisasi mengakibatkan pola hidup orang Minang itu mengalami perubahan. Jadi sekarang anak-anak itu tidak lagi tidur di surau misalnya. Anak-anak tidur di rumah orang tuanya. Seperti itu. Disrupsi. Dan kemudian dalam situasi disrupsi yang tidak terselesaikan itu dan kemudian juga saya kira juga karena lingkungan sosial yang tidak mengalami kemajuan apa-apa dalam pembangunan ya. Kalau kita lihat di dalam pembangunan kan Sumatera Barat ya dari dulu begitu-gitu aja. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi Ekonomi ya. Kemudian itulah perasaan tidak puas, disilusionasi ya kan. Jadi dalam keadaan itu maka muncul dua kecenderungan psikologi yang muncul ya. Yang pertama munculnya psikologi of the users yang saya sebut lagi itu, psikologi pecundang. Jadi belum apa sudah kalah duluan, kan? Sudah kalah, belum apa-apa sudah kalah. Dan dalam suasana seperti itu yang muncul itu, yang berkembang itu adalah romantisme masa lalu. Jadi yang diulang-ulang itu adalah bahwa orang Minang itu banyak tokohnya dan tokoh-tokohnya itu berjasa besar di dalam gerakan nasional dan kemerdekaan. Ya itu betul. Ya, tapi nggak perlu diulang-ulang, misalnya menciptakan psikologi yang tidak sehat. Misalnya apa yang sekarang adalah membangkit batang terendam. Jadi kita ini sudah berada sudah terendam lah, sudah berada di dasar. Jadi harus diangkat kembali gitu. Saya kira
cara berpikir itu tidak, cara berpikir seperti itu keliru ya. Itu membuat psikologinya menjadi psikologi orang kalah karena merasa terbenam. Selalu, padahal nggak juga kan. Ya memang situasinya sudah berubah. Zaman pergerakan dulu memang orang Minang, kalau kita lihat dari studi misalnya Elizabeth Graves misalnya, orang Minang itu mengalami start yang lebih awal ya, mengalami head start ya. Jadi ketika suku-suku yang lain menolak pendidikan Belanda, maka kemudian yang menerima pendidikan Belanda itu adalah orang Minang, ya kan. Di Semarang ditolak, di Betawi ditolak. Sehingga itulah yang kemudian membawa orang Minang itu menjadi bahagian dari birokrasi kolonial kemana-mana, ya kan. Dan menjadi katakanlah intelijensia gitu ya, pujangga baru dan sebagainya itu banyak karena kemampuan bahasanya, karena bahasa Belanda. Jadi dulu mengalami head start, tapi kalau sekarang ya nggak bisa. Semua suku-suku itu udah maju, ya kan. Jadi kita nggak usah sebetulnya nggak usah meratapi itu dan kemudian menganggap kita sudah berada dalam kondisi terbenam, gitu kan begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi psikologinya itu. Yang psikologi kedua adalah bahwa orang Minang itu semakin kehilangan kosmopolitanismenya, kosmopolit. Padahal orang Minang itu bisa maju karena kosmopolitanismenya, bisa berinteraksi dengan siapa saja. Bisa berinteraksi. Dulu penyiar Islam ke wilayah timur Indonesia itu sebagian besar orang Minang. Ke NTB, ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Tengah itu dicatat, itu nama-namanya juga ada, itu adalah orang-orang Minang ya. Dan kemana-mana ya, tidak takut berhadapan dengan apa-apa. Kita juga tahu bahwa penyiar Ahmadiyah yang pertama di Indonesia itu pada tahun 1920-an itu juga orang Minang ya. Ya, orang Minang. 3 orang kembali dari India itu menyebarkan Ahmadiyah. Jadi atau misalnya mungkin dalam pribadi yang kontroversial model misalnya Tan Malaka misalnya, ya kan. Itu biasa orang Minang seperti itu, ya kan, karena interaksinya yang begitu luas. Tapi itu yang hilang sekarang, kosmopolitanismenya itu. Belum apa-apa udah takut duluan. Ya. Takut sama Islam Nusantara misalnya, ya kan. Ya kan, takut pada Nusantara. Masa Islam Nusantara harus ditakuti, ya kan. Saya jawab malah Islam Nusantara versi Minang itu apa? Yaitu Islam berseni syarak berseni kitabullah, itu ya Islam Nusantaranya orang Minang, ya kan? Karena di dalam Quran nggak ada konsep atau prinsip Islam berseni syarak berseni kitabullah, itu nggak ada. Ya. Jadi oleh karena itulah saya kira itulah yang mengakibatkan kemudian munculnya itu hal yang aneh-aneh itu, ekses dari itu tadi, kondisi psikologis yang merasa berada tertekan, terbenam gitu ya, psikologi orang kalah seperti itu yang saya sebut. Dan yang kedua, kehilangan kosmopolitanismenya itu. Harusnya memang, sayangnya memang kepemimpinan muncul itu bukanlah kepemimpinan yang mengangkat kembali kosmopolitanisme itu. Kemudian mendorong orang Minang untuk lebih bicara lebih banyak ke depan daripada selalu mengungkit romantisme kebesaran, misalnya generasinya Agus Salim, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, itu tidak banyak gunanya gitu. Dan jadi itulah penyebabnya. Saya kira diperlukan memang transformasi psikologis di Sumatera Barat, di kalangan orang Minang di Sumatera Barat. Dan itu tidak mudah memang karena karena posisinya itu sangat defensif ya. Defensif, apologetik sekarang ini gitu. Prof, Anda juga bicara tentang, Anda percaya renaissance di Islam di Asia ini atau di Indonesia itu akan terjadi, bisa terjadi? Saya percaya itu. Kalau orang Islam Indonesia bisa menjaga Indonesia dengan baik, kan? Bisa mengkonsolidasikan dirinya, bisa meningkatkannya gitu, meningkatkan diri, saya percaya.
Karena saya nggak melihat harapan di tempat lain. Harapan itu cuma ada di Indonesia dalam berbagai segi. Ya, misalnya mungkin kita dalam segi tertentu masih ketinggalan lah, ya kan? Tapi dalam segi yang lain kita punya harapan. Misalnya dalam bidang ekonomi saja, ekonomi kita itu didukung oleh keragaman sumber-sumber daya ekonomi, ya kan? Mulai dari pertanian, perkebunan, lautan, tambang, ya kan? Manufaktur, ya, manufaktur, kemudian mungkin teknologi yang termasuk dalam kategori revolusi industri 5.0 itu ada di Indonesia. Ya. Tapi kalau kita lihat di negara lain, misalnya kan, katakanlah negara-negara Arab, tidak satu pun yang mengembangkan manufaktur. Yang kita lihat kalau kita pergi ke Timur Tengah, yang kita lihat itu wajah Indonesia, walaupun ada merek Toyotanya, tapi ada Avanza-nya atau ada Kijang-nya. Itu kan produksi Indonesia. Mungkin antara 80-90% Toyota itu, Toyota Kijang atau Toyota Avanza Innova itu produk lokal, kandungan lokal itu. Sekitar sisanya 15% itu ya masih dari Jepang, ya kan. Ya. Kemana-mana kita lihat itu di Malaysia, di Brunei itu dominan. Kita mengembangkan manufaktur itu. Oh, oke. Iya benar itu. Jadi yang lain termasuk chips yang tadi saya bilang revolusi 5.0 itu juga mengembangkan itu. Pertanian, perkebunan. Tidak ada negara-negara Timur Tengah yang mengembangkan, nggak punya alamnya, nggak memungkinkan untuk memiliki perkebunan. Jadi kita lebih mengalami diversifikasi. Jadi kalau negara-negara Arab model Saudi atau negara-negara Teluk, ya, kalau misalnya revolusi listrik, ya, energi listrik ini berhasil, maka nggak bisa itu menunjang ini fosil, energi fosilnya nggak bisa. Saya kira nggak. Ya. Jadi dalam hal itu kita sangat beruntung sebetulnya ketika Pak Harto memaklumkan kita harus memperkuat ekspor non migas. Non-migas itu ya perkebunan, pertanian, ya walaupun kita harus memperbaiki kebijakan-kebijakan kita karena masih banyak kebijakan yang keliru dalam perkebunan dan pertanian, termasuk misalnya yang saya kira keliru itu adalah mau mengimpor beras 1 juta ton, itu menurut saya kebijakan yang keliru dan sesat, ya kan, yang begitu itu harus diperbaiki. Tapi saya optimis lah itu. Jadi oleh karena itu, saya juga merasa sekarang aja Indonesia itu dari negara-negara timur, negara-negara Islam itu paling besar ekonominya, kan bisa dicek itu nomor 10 ya, dari 20 G20 ya, dari G20 Indonesia nomor 10. Jadi ekonomi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim itu yang ada di OKI, yang paling besar itu Indonesia. Lebih dari 2.000 triliun dolar. Kemudian di bawah itu adalah Saudi. Dan kemudian baru yang ketiga Turki. Ya. Nah, jadi kuncinya apa? Menurut saya kuncinya itu pertama ya menjaga Indonesia ini aman. Kita boleh aja nggak setuju dengan pemerintah. Berbeda, saya juga sering mengkritik pemerintah. Tapi ya kita harus menjaga Indonesia ini tetap aman. Tetap aman. Jadi oleh karena itu, kalau pendidikan bisa kita tingkatkan, ya kan? Pemerataan pembangunan bisa kita wujudkan, kesenjangan ekonomi bisa kita atasi, maka itu bukan impian, bukan omong kosong. Kalau Indonesia pada tahun 2045 itu menjadi negara ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Seperti disebut oleh World Economic Forum atau Price Waterhouse House. Itu bukan bualan ya, bukan omong kosong. Nah, jadi syaratnya itu kita harus Indonesia aman. Prof, ini sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir yang terkait dengan Prof. Azumardi sendiri. Anda ini sekolah ke Amerika, ya, jadi orang kosmopolit dan seterusnya. Itu semua berpengaruh nggak sih terhadap
kereligiusan Anda? Karena kan orang seringkali mengatakan bahwa sekolah ke sana, ke barat, bertemu dengan masyarakat di sana, itu akan mengikis ya landasan keimanan kita, kepercayaan kita terhadap agama dan seterusnya. Menurut Prof. Azu gimana? Saya kira itu salah itu ya. Nah, itu orang bisa jadi taat atau tidak taat bukan tergantung apakah dia di Amerika atau di Timur Tengah. Di Timur Tengah seperti yang tadi saya katakan, yang saya lakukan penelitian kecil-kecilan, banyak orang menjadi irreligious, ya. Dan juga kita tahulah di Indonesia ini banyak sekali kawan yang tamatan Timur Tengah berpikirannya itu yang mungkin bagi sebagian orang Islam, banyak orang Islam itu aneh gitu kan, dianggap liberal dan lain sebagainya. Mereka bukan tamatan Amerika. Kalau dilihat seperti itu terjadi. Jadi itu lebih tergantung pada pribadi-pribadinya ya, orang masing-masing ya. Orang menjadi liberal atau tidak liberal, religius atau tidak religius, irreligious, ya itu tergantung dari lingkungannya, tergantung dari suasana sosial yang dihadapi atau lingkungan psikologis yang dihadapi. Yang terjadi. Kalau saya sih tidak melihat itu ada pengaruhnya apa-apa ya. Saya 7 tahun di Amerika ya biasa saja, 7 tahun ya tetap ya menjalankan ibadah ya, walaupun di Amerika ada orang atau tidak ada orang ya tetap aja begitu, nggak ada ya. Walaupun saya juga ada juga yang mengkritik bahwa ibadah saya itu terlalu biasa-biasa gitu ya, terlalu biasa-biasa. Apa maksudnya? Terus maksudnya itu saya tidak zikir sampai begadang-begadang tengah malam. Okay. Itu maksudnya itu nggak zikir sepanjang malam. Ya memang saya nggak zikir sepanjang malam. Ya. Nah, itu yang dia maksud biasa-biasa saja, dan saya dikritik ya kan. Ada kawan saya yang mengkritik ya, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Karena memang dia suka itu. Dia selalu pakai baju putih ya kan, celana putih seperti sufi lah. Saya nggak punya baju putih karena pertimbangan praktis saja, putih itu kan lebih susah merawatnya gitu kan. Tapi dia dianggap sebagai kurang taat lah gitu. Kurang taat karena tidak suka pakai baju putih. Atau tadi Profesor Azumari terlalu berani sholat jamak, kok 4 sholat, kan harusnya cuma 2. itu belakangan itu, bukan waktu saya kuliah di Amerika, itu setelah saya datang kemana-mana, ke mana aja di Timur Tengah. Ya seperti itulah, sejak dari Qatar, Riyadh, Kairo, apalagi Tripoli, Fez, Istanbul, ya seperti itu praktiknya meluasnya. Jadi formalisme agama itu tidak terlalu penting bagi kawan-kawan di sana itu, dan oleh karena itu studi-studi mengenai tingkat kepatuhan, kesetiaan Muslim di dalam menjalankan ibadah itu, perbandingan misalnya antara Jakarta, Kairo, Teheran, itu selalu yang menang itu orang Indonesia. Oh gitu ya? Bukan iya. Dilakukan sejak tahun 86 oleh seorang profesor di UCLA, University of Los Angeles, Amerika ya, Profesor Nikki Keddie itu membandingkan Jumatan, kesetiaan Jumatan di Jakarta, Kairo, dan Teheran. Yang paling tinggi itu di Indonesia, lebih dari 90% laki-laki Indonesia itu Jumatan. Jumat ya, pergi sholat Jumat. Kalau di Kairo enggak? Kalau Kairo itu 60%, sekitar 60. Kalau di Teheran lebih rendah lagi, sekitar 30%. Begitu juga yang lain-lain. Ada juga Profesor Riyad Hasan misalnya dari Adelaide, melakukan survei mengenai perilaku Muslim dalam berpuasa, ya kan? Dalam berpuasa, memberikan zakat, mana yang lebih tinggi? Ternyata lebih tinggi skornya orang Indonesia. Makanya nggak aneh kalau World Charity Index Indonesia itu paling tinggi Indonesia dalam 2 tahun terakhir. 2018, 2019, 2020 belum keluar. Jadi paling tinggi itu, paling dermawan orang Indonesia itu. Alhamdulillah.
Nah, cuma Oke. ya itu tadi karena kita nggak melihatnya dalam skala perbandingan, ya kita ya merasa rendah-rendah aja gitu. Iya, iya, iya. Oke, Profesor Azumardi Azra, ini terima kasih atas kesempatan untuk ketemu ya. Kita semua doakan agar proyek-proyek perjuangannya Prof. Azumardi, reformasi, renaissance itu selalu dibukakan jalannya. Kita terima kasih untuk bisa ketemu hari ini. Iya, makasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi. penonton Cokro TV, demikianlah percakapan kami dengan Profesor Azumardi Azra yang mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semua, membuka mata kita tentang masa depan Indonesia yang bisa lebih baik dan bagaimana Islam di Indonesia bisa berkembang menjadi salah satu pemimpin dunia Islam yang membawa semangat Islam Nusantara, pluralisme, toleransi, kemajuan. Terima kasih penonton Cokro TV, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.